Oke, sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai logika predikat, saya akan kembali mengingatkan mengenai logika proposisi sebagai pengantar kita untuk memahami materi logika predikat ini. Oke, yang pertama, sekarang kita sama-sama lihat di sini terdapat dua kalimat, air di lautan berwarna biru atau air di lautan tidak berwarna biru. Jika kita menggunakan logika proposisi, air di lautan berwarna biru ini bisa kita simbolkan dalam simbol proposisi P. Sedangkan untuk air di lautan tidak berwarna biru, ini bisa kita simbolkan menjadi negasi P atau not P. Sehingga untuk kedua kalimat ini secara utuh itu akan disimbolkan seperti ini, P or not P. Ini logika proposisi. Lalu bagaimana dengan logika predikat? Apa yang membedakan? Nah, sekarang kita ganti kalimatnya menjadi seperti ini. Terdapat batuan di Mars berwarna putih atau semua batuan di Mars berwarna putih. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini kita sudah mengenal kuantitas objek. Kuantitas objek itu yang mana? Yang ini. Terdapat dan semua. Ini adalah kuantitas objek. Nah, inilah yang tidak bisa kita definisikan dalam logika proposisi, sehingga kita butuh bahasa baru, yaitu logika predikat. Seperti itu, karena ini kita sudah mulai mengenal yang namanya kuantitas si objek. Objeknya mana? Objeknya adalah batuan. Nah, sekarang kita sama-sama coba bagaimana sih menyimbolkannya menjadi kalimat predikat dengan logika predikat. Oke, terdapat atau sebagian, jadi terdapat batuan di Mars berwarna putih. Di sini batuan adalah objeknya, sehingga bisa kita simbolkan sebagai X. Kemudian terdapat itu artinya tidak semua batuan di Mars itu berwarna putih, maka simbolnya di logika predikat adalah for some X. Oke. Sekarang di sini batuannya memiliki dua sifat atau dua predikat. Apa saja? Yaitu batuan yang berada di Mars. Batuan yang berada di Mars ini adalah predikat pertama. Kita simbolkan predikatnya sebagai P. P dalam kurung X. Ini artinya batuan yang berada di Mars. Oke. Sekarang ada sifat lainnya yaitu berwarna putih. Batuannya berwarna putih. Nah, ini adalah predikat lainnya. Predikat batuan yang berwarna putih ini bisa kita simbolkan sebagai Q. Q dalam kurung X. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, sudah ada simbol-simbolnya. Batuannya adalah X karena dia objeknya. Kemudian untuk predikat pertama, batuan yang ada di Mars kita simbolkan sebagai P. Kemudian batuan yang berwarna putih kita simbolkan sebagai QX. Lalu bagaimana mendefinisikan kalimat ini? Terdapat batuan di Mars berwarna putih. Berarti hanya ada sebagian batuan di Mars yang berwarna putih. Maka kalau dijadikan sebagai kalimat predikat seperti ini. Untuk sebagian X, di mana X adalah batuan, maka untuk batuan yang berada di Mars dan batuan tersebut berwarna putih gitu. Jadi untuk sebagian X di mana X-nya adalah batuan di Mars dan X itu berwarna putih gitu. Jadi hanya sebagian saja batuan Mars yang berwarna putih gitu. Hanya sebagian batuan Mars yang berwarna putih. Makanya kita pakai N. Oke, sekarang kalimat kedua. Semua ini kita simbolkan sebagai for all. Kemudian batuan ini
jadi X, seperti sama seperti yang di atas. Kemudian batuan di Mars ini adalah predikat, kita simbolkan sebagai P. P dalam kurung X di objeknya. Kemudian batuan berwarna putih, sama seperti kalimat sebelumnya, disimbolkan sebagai Q dalam kurung X. Nah, ini kan menandakan semua batuan di Mars berwarna putih. Jadi tidak ada yang tidak berwarna putih. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Untuk semua X, jika X itu adalah batuan di Mars, maka X itu berwarna putih. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa semua batuan di Mars itu berwarna putih. Jika batuan itu adalah batuan di Mars, maka batuan itu berwarna putih. Kalau bukan di Mars, ya dia nggak berwarna putih. Tapi kalau dia di Mars, dia pasti berwarna putih. Seperti itu. Nah, berbeda dengan yang di sini ya, karena ini sebagian, kita pakai N. Jadi dia akan true kalau keduanya true. Gitu. Keduanya true, yaitu dia di Mars dan dia berwarna putih. Gitu. Nah, sampai sini ini adalah yang namanya logika predikat. Sekali lagi, kenapa harus pakai logika predikat? Karena kita sudah mulai mengenal yang namanya kuantitas dari si objek yang tidak ada atau tidak bisa didefinisikan dalam logika proposisi. Oke, sekarang kita lihat kalimatnya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. For some X, kemudian PX, ini adalah predikatnya ya, ini batuan di Mars. Kemudian ini adalah batuan berwarna putih. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini, kalimat predikatnya. Nah, ini sudah ada keterangannya di sini ya. P dalam kurung X, dibacanya X adalah batuan di Mars. Q dalam kurung X, maka X adalah batuan berwarna putih. Simbol for some X seperti ini. Kemudian simbol for all X adalah seperti ini. Oke, seperti itu untuk pengantarnya kita mengenal logika predikat. Video berikutnya nanti akan lebih mendalami lagi apa itu logika predikat, mulai dari pendefinisian kalimatnya seperti apa, aturan kalimat predikat itu seperti apa. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih.